kalaupun Yudas menurut Bang Zuma memiliki dosa tertentu, nah lalu dia disebut sebagai terkutuk, hati-hati, itu tidak berkonsekuensi terhadap salib. Jadi sekali lagi saya batalkan kembali bahwa Yudas tidak masuk di dalam konteks sebagai yang tersalib. Oke, itu dulu. Iya. Jadi tadi ada narasi yang Anda bangun bahwa kitab Anda duluan daripada Al-Quran. Sayangnya saya ini orang belajar, Bang. Saya orang belajar dan saya tidak pernah menemukan dalam original teks bahasa Yunani itu kata salib. Itu nggak ada. Bible Kristen setelah masuk ke Indonesia lah baru pandai-pandaian menggunakan kata salib itu. Yunaninya adalah boleh Anda gunakan xulon, bisa juga stauros, atau bisa cross. Dan itu tidak ada merujuk kepada salib. Sama sekali nggak ada. Nah ini yang perlu. Ini dicamkan ini, orang-orang Kristen Indonesia harus tahu itu. Supaya Anda bisa memisahkan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ketika berbicara mengenai salib, itu murni milik ya orang Islam. Apa itu salib? Orang yang digantung, bukan yang kayak begini. Digantung dengan tangan ke bawah. Itu salib. Kenapa dikatakan salib? Salib itu kata salabah. Salib ini, bagian ini. Sulbi. Jadi dia digantung bagian pusat ke pohon. Tangan dan kakinya menjulur ke bawah. Itu disebut salib. Itu yang dilakoni kemudian pada masa itu. Bukan yang kayak begini. Kecuali Anda ingin mempertahankan kata xulon. Kata xulon dalam bahasa Yunani ketika di Indonesia kan tidak kesalib, Pak. Xulon ketika di Indonesia kan, atau stauros ketika di Indonesia kan, itu larinya kemana? Kayu. Kayu. Apa? Kayu bakar. Wallahu alam. Kayu jemuran. Wallahu alam, kita tidak tahu. Jadi jangan kemudian Anda bernarasi seakan-akan kami yang niru. Tak boleh. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Nah sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Siapa yang digantung di pohon ini? Apakah orang terkutuk? Atau orang mulia? Atau orang benar? Kalau dia orang terkutuk, dan Anda mengatakan itu adalah Yesus, kasih bukti apa dosa-dosa Yesus sampai dia harus terkutuk. Saya sudah membuktikan bahwa yang terkutuk itu Yudas. Kenapa? Matius 26, nomor 14, nomor 15. Apa itu? Yudas menerima suap. Loh, apa hubungannya? Yes. Kenapa dikatakan dia terkutuk? Karena di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti yang terkutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yudas, Pak. Dan saya sudah buktikan dalilnya. Kan itu poinnya. Mana poinnya bahwa Yudas terkutuk? Makan suap. Mana dalilnya pemakan suap itu terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Coba. Jadi kita mau kemana gitu loh. Jadi sesi ini Bapak lagi-lagi belum bisa menunjukkan dalilnya Yesus terkutuk. Dan saya sudah bisa menunjukkan dalilnya Yudas terkutuk. Itu satu. Sekarang yang kedua. Ini yang kedua. Ketika Galatia 3 nomor 13 mengatakan sebab ada tertulis. Saya mengatakan Paulus sedang mengutip Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Itu menurut saya. Tapi kalau saudara menolaknya, tolong tunjukkan. Galatia 3 nomor 13 itu tertulis di mana? Kalau saya tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Kalau Anda menolak itu, tolong tunjukkan. Ini tertulis di mana? Silakan. Oke. Baik, Bang Zuma, saya mencoba untuk menyampaikan narasi saya dengan perlahan. Jadi ketika Bang Zuma terlalu maju, saya tetap rem. Jadi artinya begini, sekali lagi yang sudah Bang Zuma sampaikan itu sudah soal makna penyaliban.
ya, soal terkutuk menjadi kutuk, ya, itu sudah makna penyaliban. Saya tadi berpikir itu bukanlah ranah atau topik kita, ya, tapi oke lah, karena selalu Bang Zuma bawa ke sana, buktikan bahwa Yesus itu berdosa apa, ya. Saya seolah-olah tidak mau masuk meladeni itu, sebab itu bukan tema kita. Tapi nanti saya akan bicarakan pada waktunya, ya, di depan nanti. Nah, jadi lagi, karena tema kita di sini siapa yang disalib itu, saya harus sampaikan sekali lagi, Bang Zuma lari dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tolong disadari. Dan tidak mau membaca. Sekali lagi, saya ajak Bang Zuma, tolong dibuka Alkitabnya di sana. Tolong dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan kepada Bang Zuma, ya, dari Injil-Injil Matius, supaya terang siapa yang disalibkan itu, atau menganggap itu bukan firman Allah, atau memakai jalur dalil lain. Saya akan katakan, di satu sisi, di hal tertentu, Bang Zuma kutip kitab Injil-Injil, tetapi soal yang tidak diterima, ditolak. Ini menurut saya sebuah logika yang tidak tepat, ya. Jadi kalau Bang Zuma mengambil konsep penyaliban, nah lalu untuk membuktikan siapa yang disalib itu sudah lompat sana sini, menurut saya Bang Zuma takut, ya, membaca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes secara terang. Siapa yang disalib itu? Silakan Anda berargumentasi ini dan itu, tapi teks Alkitab yang ditulis oleh orang yang sama, di mana Bang Zuma mengutip dalil soal penyaliban, itu dengan terang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Jadi kalau Anda mau lari, sebenarnya bagi saya itu boleh dianggap semacam sampah, sebab ayat Alkitab sudah terang di dalam Injil-Injil membuktikan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tetapi untuk membuktikan bahwa itu adalah Yudas, maka Bang Zuma coba bangun narasi dengan comot-comot, lompat-lompat itu, ya. Jadi saya kira untuk tema ini, siapa yang disalib itu, bahwa itu jelas itu adalah Yesus. Sebab sekali lagi, genre-nya menuntut bahwa kisah yang dilukiskan, yang disampaikan oleh keempat Injil adalah satu tokoh. Baik itu yang lahir itu, baik yang di dalam peristiwa pelayanan harian sehari-hari, maupun nanti yang akhirnya tertangkap, maupun yang akhirnya diadili, maupun yang akhirnya terpaku di atas kayu salib, maupun yang akhirnya mati dan bangkit itu tetap di dalam satu tokoh. Jadi tak mungkin dan tak ada ruang, sekali lagi, bahwa itu adalah seorang Yudas. Oke, nah itu sebabnya saya rasanya tak perlu meladeni Anda di dalam pernyataan-pernyataan untuk mengaburkan bahwa itu adalah bukan Yesus. Tak perlu, sebab jelas itu adalah pernyataan teks Alkitab. Nah, sekarang saya membantah, ya, dari teks di mana kata Yudas dikutip di dalam Injil Matius. Coba, mari Bang Zuma, coba baca di sana. Matius pasal 27. Oke, Matius pasal 27. Di situ LAI memberikan sebuah tema. Yesus diserahkan kepada Pilatus, lalu yang kedua adalah kematian Yudas. Nah, ternyata di situ disebutkan ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan Oke. Tolong di dulu Bang Andre. Jadi gini bro, Pradika gitu ya. Langsung ke temanya begitu loh. Kenapa sih Anda ngotot banget itu Yesus disalib? Apa kriteria Yesus disalib? Gitu dulu. Kenapa dia disalib? Apa kriterianya begitu loh? Silakan. Oke, baik. Sekali lagi, saya pikir untuk penyaliban bukan bicara kriteria, tapi kita mau jujur laporan daripada teks, ya. Jadi soal nanti maknanya kita boleh lanjutkan. Tetapi soal apa yang tertulis, siapa yang disalib, itu begitu terang di dalam Alkitab. Nah, saya menyayangkan kenapa tutup mata terhadap berita Injil-Injil yang menyatakan bahwa yang tersalib itu adalah Yesus. Kenapa tidak mau membaca itu dan kenapa tidak mau menerima itu? Sementara soal konsep penyalibannya diambil dari situ. Saya pikir ini kan tidak fair. Ya, saya tahu
akan banyak menolak satu kali penyaliban Yesus, sebab itu adalah inti kekristenan dan itulah pusat daripada teologi Kristen yang akhirnya penyelamatan. Dan harus mati-matian itu harus ditolak. Tetapi sayang bahwa Alkitab justru begitu terang benderang, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan akhirnya sampai ke depan, itu begitu tegas mengatakan dan pasti dinyatakan Yesus mati. Ya, nah jadi sekali lagi, kalau mau dibawa konsep Yudas, saya lanjutkan yang tadi, mohon maaf ya, saya kepotong. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Injil Matius dulu. Kalau misalnya Bang Zuma menyatakan itu adalah Yudas berdasarkan dalil-dalil yang tadi, justru saya akan bantah lagi. Perhatikan, kalau memahami Alkitab dengan normal saja, di dalam Matius pasal yang ke-27 mengatakan bahwa setelah Yudas mengetahui bahwa Yesus itu telah dijatuhi hukum mati, dia menyesal. Nah, lalu sikap atau tindakan dia yang selanjutnya adalah ayat yang kelima itu. Perhatikan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ. Perhatikan, pergi dari situ selanjutnya dan menggantung diri. Oke. Nah, pasal 27 dengan ayat-ayat yang saya baca itu baru Yesus di hadapan Pilatus. Sementara persidangan demi persidangan masih lanjut di ayat-ayat berikutnya. Tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa Yudas sudah pergi dari situ. Jadi, bagaimana mungkin Yudas menjadi aktor yang diadili sampai dibawa ke Golgota sana, kemudian sampai digantung di kayu salib sana. Sementara Yudas dinyatakan oleh Alkitab, dia sudah tidak berada di situ dan sudah menggantung dirinya. Jadi jelas di dalam proses demi proses yang terjadi di dalam Injil-Injil sampai kepada penyaliban sudah tidak ada Yudas. Jadi tidak usah dipaksa. Jadi sayang argumentasi panjang lebar, dalil sana lompat sana sini untuk membuktikan itu Yudas, padahal di persidangan yang dijelaskan oleh 4 Injil itu tidak ada lagi yang bernama Yudas di situ. Nah, lalu Yudas yang mana? Ya, Yudas bayangan. Oke, silakan. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat secara terang, secara baik ayat ini, secara kronologis, maka Yudas itu tidak punya tempat untuk dipaksakan ada di situ. Tapi tidak apa-apa. Saya sekali lagi sangat-sangat memahami pendapat Zuma dan kawan-kawan yang menyatakan itu adalah Yudas. Saya sangat memahami sebab memang tidak mengerti genre, jenis sastra, dan maksud yang dipakai oleh penulis Injil menggunakan sastra biografi kepada penyataan atau melaporkan soal peristiwa penyaliban. Cukup Bang, gantian. Atau mungkin ya daripada tidak ada jawaban mungkin paksakan Yudas. Oke, jadi sekali lagi Yudas tidak ada di situ. Yudas sudah mati dengan caranya dia, ya. Dia menggantungkan diri. Tapi sekali lagi, oh ini karena mungkin akan dipakai. Oh ini buktinya menggantung. Perhatikan, di dalam perjanjian lama konsep yang dipakai soal menggantung diri, menggantungkan orang, tidak ada konsepnya di situ naik sendiri lalu mati sendiri di situ. Tidak, itu adalah tindakan pasif yang dialami dari tindakan pihak lain. Sementara baik nanti cek di dalam teks asli maupun di dalam Matius pasal 27 bahwa soal yang disebut menggantung diri, ya, menggantung diri adalah tindakan seorang Yudas yang dalam istilah Yunani disebut medial, bahwa dia melakukan sebuah tindakan itu dan dia kena tindakannya itu sendiri. Soal Yesus tersalib, Yesus adalah yang saya sebut kena tindakan disalibkan, ya. Jadi dia disalibkan. Jadi kalau kita pakai dengan tema di sini kata pasif itu disalib, Yudas kapan disalib? Sebab dia sudah mati menggantung diri. Jadi maaf sekali saya katakan soal Yudas yang mati disalib atau yang menggantikan Yesus atau yang bukan Yesus itu, saya kira itu batal demi
konsistensi kita terhadap teks.